Baik, sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih atas rekan-rekan yang sudah berkenan untuk mengikuti presentasi hari ini. Di sini presentasi saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tata laksana farmakoterapi dan lini terapi pengobatan termasuk algoritma terapi leukemia akut dan kronis mieloma berganda. Di sini kelompok 3 beranggota 3 orang yaitu saya sendiri, Made Diantari, dan rekan saya, Loh Marliani Widiartami. Untuk yang lagi satu, tidak bisa hadir karena ada halangan. Next. Yang pertama yaitu ada definisi. Leukemia mieloid akut atau LMA adalah kanker sel punca sumsum tulang yang berakibat fatal ditandai dengan proliferasi tidak terkendali dari sel punca sumsum yang panas, disertai infeksi anemia dan pendarahan. Penjelasan definisi leukemia. Timori DKK tahun 2022. Selanjutnya yaitu leukemia mieloid kronis atau LMK adalah neoplasma mieloproliferatif dengan insiden 1-2 kasus per 100.000 orang dewasa. Ini menyumbang sekitar 15% dari kasus leukemia yang baru didiagnosis pada orang dewasa. Definisi ini diambil dari Jabbour DKK pada tahun 2022. Mieloma berganda atau multiple myeloma adalah kanker yang menyerang sel plasma, jenis sel darah putih yang bertanggung jawab melawan infeksi sel tersebut diproduksi di sumsum tulang inti dari tulang kita. Definisi ini diambil dari Center for Clinical Hematology tahun 2025. Next. Selanjutnya yaitu ada diagnosis leukemia akut. Pemeriksaan fisiknya yaitu tanda-tanda umum leukemia seperti memar, pendarahan, infeksi, pembengkakan kelenjar getah bening, serta pembesaran hati dan limfa. Yang kedua ada pemeriksaan darah lengkap atau CBC. Tes ini dapat menunjukkan kadar sel darah putih yang tidak normal, serta rendahnya jumlah sel darah merah atau trombositopenia leukemia. Yang ketiga ada aspirasi dan biopsi sumsum tulang, yaitu sampel sumsum tulang diambil untuk diperiksa di bawah mikroskop. Ini membantu dalam mengidentifikasi sel-sel leukemia dan menentukan jenis leukemia. Yang keempat ada fungsi tumbal, yaitu sampel cairan cerebrospinal diambil untuk mencari sel-sel leukemia yang mungkin telah menyebar ke sistem saraf pusat. Yang kelima ada pemeriksaan pencitraan seperti Röntgen, CT scan, atau MRI dapat membantu mengidentifikasi pembesaran organ atau penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lain. Next. Diagnosis leukemia kronis, yaitu berdasarkan panduan praktek klinis Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PDAPDI tahun 2017, pendekatan diagnosis pasien CML yaitu dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada anamnesis. Hasil anamnesis pasien CML yaitu adanya kelelahan atau fatigue, malasi, berat badan turun,
demam, dan dapat ditemukan nyeri kuadran kiri atas. Penjelasan ini diambil dari PDAPDI tahun 2017. Selain itu, tanda dan gejala lain yang dapat ditemukan pada pasien CML seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di subbab manifestasi klinis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pasien CML dapat ditemukan splenomegali, hepatomegali, limfadenopati, pendarahan atau jarang terjadi. Dapat ditemukan arteritis gout, tanda leukotosis berat seperti infark miokard, cerebrovascular accidents atau stroke, trombosis vena, gangguan penglihatan, insufisiensi pulmonal, dan tanda-tanda infeksi seperti demam. Pemeriksaan fisik ini diambil dari PDPDI tahun 2017. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis CML yaitu yang pertama ada pemeriksaan darah rutin atau hemalotin rutin. Yang kedua ada ampus darah tepi. Yang ketiga ada apus sumsum tulang. Yang keempat ada pemeriksaan sitogenetik. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi ini. Selanjutnya itu diagnosis mieloma berganda. Nah, ada 3, yaitu yang pertama tes laboratorium, analisis sampel darah dan urin untuk memeriksa adanya abnormalitas. Nah, yang kedua itu ada biopsi sumsum tulang. Nah, sampel kecil dari sumsum tulang diambil untuk memeriksa keberadaan sel kanker. Yang ketiga ada pemeriksaan pemindaian, yaitu pemeriksaan seperti pemindaian CT, PET, dan MRI akan menghasilkan foto atau citra detail bagian dalam tubuh Anda untuk memperkirakan tingkat penyakit dan yang diderita. Next. Nah, di sini itu ada lini terapi LMA atau leukemia myeloid akut. Nah, bisa dilihat pada slide berikut untuk lini terapi leukemia myeloid akut. Nah, ini juga lanjutan dari lini terapi LMA. Nah, ini untuk lini pertama, lini terapi LMK atau bisa disebut dengan leukemia myeloid kronis. Inhibitor tirosis kinase yang disetujui untuk lini terapi leukemia myeloid kronis. Nah, bisa dilihat pada slide berikut. Next. Nah, ini juga untuk tata laksana mieloma berganda dan pengelolaan pasien dan lini terapi dengan mieloma berganda yang kambuh atau refraktor. Bisa dilihat pada slide berikut. Next. Nah, ini untuk referensi atau daftar pustakanya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.